Episode 2111-2115. Bab 2111, Pedang Tidak Senonoh. Hati-hati, kata Sang Hong, ekspresinya serius. Dia segera mengaktifkan ki-nya dan perlahan mendekat. Ketika akhirnya dia melihat penampilan orang itu, ekspresinya berubah saat dia berteriak, "Selamat tinggal." Sang Qin dan Zeng dan sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka wanita cantik dengan begitu banyak luka di tubuhnya ini benar-benar janda permaisuri. Pada saat itu, banyak sekali pikiran muncul di benak mereka. Jika bahkan janda permaisuri telah menderita luka serius seperti itu, sepertinya istana kekaisaran telah mencapai tingkat kekacauan tertentu. Juga, mengapa janda permaisuri harus lari jauh-jauh ke sini? Mereka tampaknya tidak mempunyai hubungan apapun. Tepat saat itu, bibir Liu Ning berkedut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Karena pria dan wanita perlu menjaga interaksi mereka satu sama lain, Sang Hong tidak dapat menyentuhnya. Zeng dan menyerahkan sisi kepada Sang Qin dan berjongkok untuk mendukung Liu Ning, bertanya, "Apa yang terjadi, Yang Mulia?" Liu Ning menatap wajah oval cantik Zeng dan, seperti yang diduga, standar kecantikan pria bernama Zuan itu selalu yang terbaik. Namun, dia sangat lemah dan hanya bisa berkata, "Aku Zhu, wanita Zuan." Setelah itu, dia tidak dapat menahan luka-lukanya lagi dan pingsan. Semua orang tercengang begitu saja. Ketika Zeng dan sudah agak pulih dari keterkejutannya, dia bertanya dengan suara gemetar, "Aku tidak salah dengar tadi, kan?" Ekspresi Sang Qin juga terus berubah antara kaget dan malu. Dia berkata, "Kurasa aku juga salah dengar." Meski begitu, mereka tahu betul bahwa mereka semua adalah petani. Meski suara permaisuri itu lembut, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya dengan jelas? Wajahnya Sang Hong kini penuh dengan keheranan. Bocah itu, Zuan, benar-benar berencana untuk melakukan hal yang sama dalam cinta. Putri dan menantuku sendiri telah ditemukan, sepertinya aku telah menyerahkan putriku sendiri. Namun, aku tidak pernah menyangka dia begitu berani hingga berani mencoba mencuri janda permaisuri. Jika berita ini tersebar, itu sudah cukup bagi seluruh klan untuk dieksekusi. Anak itu mungkin satu-satunya di seluruh dunia yang berani melakukan hal seperti itu. Dalam kekesalannya, Zeng dan melempar wanita itu dari pelukannya, membiarkannya jatuh terduduk. Dia bertanya, "Ada apa dengan wanita ini? Dia berlari jauh-jauh ke tempat kita hanya untuk mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Apa yang salah dengan kepalanya?" Sang Qin menghela napas dan berkata, "Dia adalah janda permaisuri, namun luka-lukanya sangat parah. Jelas bahwa pemberontakan itu ditujukan pada klan Liu. Dilihat dari seberapa parah lukanya, dia jelas harus berjuang keluar dari keterpurukan dan tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi itulah mengapa dia datang kepada kita. Ibu kota punya banyak tempat. Apa maksudmu dia tidak punya tempat lain untuk dituju? Bukankah klan Liu biasanya selalu berlenggak-lenggok? Kenapa dia berlari ke arah kita? Apa kita sedekat itu dengannya?" Zeng dan menjawab sambil terus mondar-mandir di halaman, jelas dalam suasana hati yang buruk. Pada saat yang sama, dia sebenarnya mulai menghormati saudara iparnya ini. Sang Qin sebenarnya berhasil mengungkap kebenaran hanya dengan beberapa patah kata. Sang Qin menatapnya dan berkata, "Menurutmu mengapa Ibu Suri mengucapkan kata-kata aneh itu sebelum pingsan? Mungkin karena sudah tidak ada tempat tersisa di seluruh ibu kota yang bisa dipercayainya. Hanya tempat kita yang tersisa, dan satu-satunya alasan dia mempercayai kita adalah karena dia tahu bahwa kita." Dia menatap ayahnya dengan malu sebelum melanjutkan, "Karena dia tahu tentang hubungan kita dengan Ahzu dan bahwa kita tidak akan menyakitinya." Zeng dan berseru dengan marah, "Apa haknya untuk melakukan itu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak akan menyakitinya hanya karena itu? Bahkan jika kita tidak menyakitinya, itu tidak berarti kita harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Si Ahzu itu benar-benar hebat. Apa dia tidak punya bunga di rumah? Dia hanya berkeliling dan membelai bunga-bunga lain." Sang Qin menatapnya dengan kesal. "Apakah dia lupa bahwa kita juga bukan istri Ahzu yang sebenarnya? Kita juga hasil dari cumbuan bunganya. Juga, Ahzu benar-benar tidak pilih-pilih. Dia bahkan menginginkan wanita setua ini." Zeng dan semakin marah saat dia berbicara. Namun pada akhirnya, dia menatap lagi ke arah permaisuri yang tergeletak di tanah dan harus mengakui bahwa dia memang cantik.
Pantatnya begitu besar dan kencang. Ah, aku jadi makin kesal. Iklan oleh Pub Future. Sang Hong akhirnya berkata, apapun alasannya dia datang ke sini, menurutku kita tidak boleh menahannya di sini. Dia adalah seseorang dari istana, dan terlebih lagi dia adalah janda permaisuri yang terhormat. Fakta bahwa dia terluka parah seperti ini berarti klan Liu sudah tamat. Para pemberontak itu pasti akan mencarinya kemana-mana. Kita hanya akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri jika kita menahannya di sini. Sang Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa melakukan itu. Karena dia sudah datang jauh-jauh ke sini, dia punya hubungan dekat dengan Ah Zu. Bagaimana mungkin kita hanya menonton tanpa melakukan apapun? Kalau tidak, jika Ah Zu kembali dan tahu apa yang terjadi, dia pasti akan menyalahkan kita. Sedikit kekejaman terpancar di wajah Sang Hong saat ia menjawab, bukankah tidak apa-apa asalkan dia tidak tahu. Kita bisa membungkamnya, atau mengusirnya ke jalan. Pasti akan ada pemberontak yang akan membantu kita mengurus semuanya. Kini, Zeng Dan pun angkat bicara. Ah Zu mungkin tidak tahu, tetapi kita tidak akan pernah memiliki hati nurani yang bersih. Kita tidak akan mampu menghadapi Ah Zu lagi. Selain itu, jika aku berada dalam situasi seperti dia dan aku mencari saudari lain saat di ambang kematian, aku pasti tidak ingin hal itu terjadi padaku. Ekspresi Sang Hong berubah. Ia bertanya, tapi tahukah kau berapa harga yang harus dibayar karena membiarkannya tinggal? Jika pasukan pemberontak mengetahuinya, kita masih harus memikirkan sisi. Tidak seorang pun dari kita akan selamat. Kau harus bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Sang Qin menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ayah, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku lihat sebagai penonton. Kita harus menyelamatkannya. Ekspresi Sang Hong berubah beberapa kali. Akhirnya, dia berkata sambil mendesah, cinta memang tidak masuk akal. Sesudahnya, sosoknya berkelebat dan dia menghilang di luar tembok halaman. Zeng Dan berseru kaget, apa yang dia lakukan? Sang Qin menghentikannya, berkata, jangan khawatir, ayah pergi untuk membersihkan jejak yang ditinggalkan oleh janda permaisuri. Kalau tidak, tentara pemberontak akan dengan mudah melacaknya ke kita. Ketika dia melihat bekas luka di tubuh permaisuri, Zeng Dan mulai merasa sedikit kagum. Dia berkata, Tuan Sang memang tangguh di luar, tetapi lembut di dalam. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling teliti. Sang Qin berkata sambil tersenyum pahit, kepribadian ayah sangat rasional. Hanya karena dia tidak bisa membujuk kita, dia akhirnya ikut-ikutan omong kosong kita. Mereka menatap lagi ke arah janda permaisuri yang tergeletak di tanah. Kedua gadis itu mendengus bersamaan. Ini semua salah si playboy Ah Zu. Kemudian, Zeng Dan menjemput Liu Ning dan menyembunyikannya di ruang rahasia. Seluruh urusan ini terlalu penting, jadi mereka bahkan tidak bisa membiarkan para pelayan istana melihatnya. Mereka hanya bisa mengurus masalah antara kedua saudari itu sendiri. Kedua wanita itu menanggalkan pakaian Liu Ning dan mengobati luka-lukanya. Saat mereka melakukannya, seluruh ruangan tampak sedikit cerah. Zeng Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendengus, kulitnya memang bagus. Dia sudah sangat tua, bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak heran Zuan tidak bisa menahan diri. Ketika Sang Qin mendengar bahwa Zeng Dan bahkan tidak memanggilnya Ah Zu lagi, dia tidak bisa menahan senyum geli. Dia berkata, dulu, Ibu Suri sangat terkenal di ibu kota. Sekarang setelah dia menjadi seorang guru besar, tubuhnya tidak menua seperti wanita simpanan pada umumnya. Apakah ini pantat besar yang dikabarkan mudah melahirkan anak laki-laki? Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, kita belum pernah mendengar dia melahirkan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, kata Zeng Dan. Dia mengeluarkan obat dan menempelkannya ke tubuh Liu Ning sambil menamparkan pantat permaisuri. Elastisitas yang mengejutkan itu bahkan membuatnya gemetar. Hei, jangan perlakukan janda permaisuri dengan tidak hormat. Sang Qin berkata spontan, terkejut. Zeng Dan tersenyum ambigu dan menjawab, apa itu janda permaisuri? Dia tidak lebih dari seorang wanita kasar yang mencoba mencuri pria kita. Mungkin kau benar juga, kata Sang Qin sambil tersipu. Kemudian, dia juga menepuk pantat Liu Ning, menghasilkan gelombang putih. Dia mendecakkan lidahnya karena takjub. Besar sekali. Sebagai seseorang dari klan terhormat,
dia telah diajarkan untuk mengikuti aturan dengan tegas dan tetap setia kepada keluarga kerajaan. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak berbakti kepada janda permaisuri? Aku benar-benar heran apa yang dimakan wanita ini hingga bisa sebesar itu. Zeng Dan mendengus. Namun, tangannya tidak berhenti mengoleskan obat ke tubuh Liu Ning. Ini adalah obat-obatan yang disiapkan Ah Zu untuk kita di masa lalu, namun kita malah menggunakannya pada wanita ini. Tepat sekali. Sang Qin merasa seolah-olah baru saja membuka pintu menuju dunia baru. Dia memberikan pukulan lagi pada pantatnya yang kencang itu. Zeng Dan tidak dapat menahan diri dan meremas payudara Liu Ning. Wah, punyaku juga tidak sekecil itu, tapi wanita ini sungguh mengagumkan. Mungkin hanya Man-Man yang bisa mengalahkannya. Liu Ning yang tidak sadarkan diri sepertinya merasakan sesuatu. Mungkin karena rasa sakit dari luka-lukanya, atau karena gerakannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Kedua wanita itu menggigil, wajah mereka memerah. Lihatlah wanita ini mengerang. Tidak heran Ah Zu terpesona olehnya. Zeng Dan mengerutkan kening. Dia mengambil sedikit salep dan menyiramkannya langsung ke tubuh permaisuri. Sang Qin juga agak sedih. Ia kini bertanya-tanya apakah mungkin ia agak terlalu malu saat bersama Ah Zu, karena ia bahkan tidak berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dengan lantang. Namun, setiap kali, semakin ia bersikap seperti itu, semakin Ah Zu tampak bersikap ofensif, memaksanya untuk berbicara. Mungkin itu yang dia suka. Iklan oleh Pub Future. Suasana di ruangan itu agak berat. Mereka berdua diam-diam mengoleskan obat dan menambal lukanya. Namun, saat mereka melihat seberapa banyak luka yang diderita Liu Ning, permusuhan kedua wanita itu juga berangsur-angsur berkurang. Berapa banyak pertempuran yang harus dia lalui hingga dia menerima begitu banyak luka? Sang Qin bertanya dengan cemas. Tepat sekali, dia seorang Grandmaster, tahu. Namun, dia masih terluka separah ini. Jika kita berdua, kita mungkin sudah mati 800 kali, kata Zeng Dan, mulai merasa sedikit kagum. Jika pasukan pemberontak berani melawan janda permaisuri, mereka pasti telah menyiapkan seorang kultivator kuat dengan level yang sama, dan mereka bahkan akan membutuhkan keunggulan jumlah. Bahkan setelah semua itu, wanita ini masih bisa lolos dari situasi kematian yang tak terelakkan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari salah satu wanita Ah Zu. Apa ini perasaan bangga misterius yang tiba-tiba kurasakan? Mereka berdua sudah selesai mengobati luka-lukanya, tetapi mereka tahu bahwa luka yang paling penting masih ada di pinggangnya. Separuh tubuh Liu Ning sudah tertutup lapisan es, dan itu kemungkinan besar karena efek dari kekuatan telapak tangan yang jahat. Kedua wanita itu sama-sama menggunakan ki mereka. Salah satu dari mereka memegang tangan Liu Ning, sementara yang lain mengirimkan ki ke tubuh Liu Ning. Bakat kedua wanita itu adalah kelas jenius di antara rekan-rekan mereka sejak awal. Lebih jauh, Zuan telah menggunakan metode rahasia untuk membersihkan meridian mereka dan bahkan menggunakan obat-obatan spiritual untuk meningkatkan bakat mereka. Keduanya bahkan diam-diam saling bersaing, sehingga kecepatan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Sekitar 2 jam kemudian, mereka berdua menggigil. Mereka melepaskan tangan Liu Ning. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Terlalu dingin, Zeng Dan memeluk lengannya dan berkata dengan suara gemetar. Racun dingin di tubuh Liu Ning terlalu kuat, dan kultivasi orang yang menggunakannya sangat tinggi. Meskipun tingkat kultivasi mereka sendiri tidak rendah, mereka masih terlalu muda dan bakat mereka baru saja ditingkatkan belum lama ini. Perbedaannya masih terlalu besar. Aku juga tidak tahan lagi. Gigi Sang Qin bergemeletuk. Tapi kami sudah membantunya menghilangkan sebagian racun dingin, dan kami akan membantunya menghilangkan sedikit demi sedikit setiap hari. Sisanya terserah padanya. Ikuti cerita baru di novel.com. Kurasa kau benar. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster yang agung bisa begitu tidak berguna? Zeng Dan bergumam saat merasakan gelombang dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dia segera merentangkan tangannya dan memeluk Sang Qin. Qin, tolong tetaplah bersamaku. Aku merasa sangat kedinginan. Aku juga, kata Sang Qin. Dia dan Zeng Dan biasanya berpelukan saat tidur bersama. Awalnya mereka masih merasa malu, tetapi sekarang, mereka secara naluriah berpelukan erat, saling meminjam kehangatan.
Keduanya memikirkan sesuatu. Mereka mengeluarkan pedang yin yang diberikan Zuan dan menempelkannya bersama-sama. Mereka meminjam kekuatan yin dan yang untuk menghilangkan rasa dingin dari tubuh mereka. 1 jam kemudian, mereka berdua membuka mata. Mereka merasa bahwa sebagian besar rasa dingin telah hilang, dan mereka tidak lagi merasa seolah-olah berada di ruang bawah tanah yang beku seperti sebelumnya. Saat itu, energi internal mereka mengalir secara alami di antara satu sama lain. Selain itu, dengan harmonisasi energi yin dan yang, cara mereka saling memandang sekarang jauh lebih intim. Entah mengapa, sedikit kemerahan muncul di wajah mereka. Mereka saling menatap mata, dan tanpa sadar mereka mendekatkan wajah mereka. Tepat saat bibir mereka hendak bersentuhan, Sang Hong tiba-tiba mengetuk pintu dan berseru, "Qin Qin, bagaimana keadaan di sana?" Kedua wanita itu merasa seperti ditusuk jarum. Mereka langsung berpisah karena terkejut. Sang Qin menjawab dengan sedikit panik, "Tidak. Tidak terjadi apa-apa. Kami sedang membantu Ibu Suri mengobati luka-lukanya. Luka-lukanya yang lain baik-baik saja, tetapi racun dingin di dalam tubuhnya sangat kuat. Kamu juga harus berhati-hati. Jangan memaksakan diri." Sang Hong buru-buru memperingatkannya. "Baiklah," jawab Sang Qin pelan. "Aku akan menunggu kalian di luar," kata Sang Hong, langkah kakinya semakin menjauh. Baru sekarang kedua wanita itu saling berpandangan lagi. Mereka melihat leher masing-masing memerah. Ketika mereka memikirkan apa yang baru saja terjadi, mereka berdua menatap pedang yin yang di tangan mereka, lalu membuangnya. "Pedang bodoh macam apa ini? Pedang ini benar-benar punya efek seperti itu," kata Zeng dan dengan marah. "Ya, pedang-pedang ini benar-benar aneh." Wajah Sang Qin juga memerah. "Orang itu Ahzu, benarkah? Bahkan senjata yang dia berikan kepada kita tidak senonoh seperti dia." Kedua wanita itu dengan cepat mulai mencela Zuan. Sementara itu, Bi Linglong sedang membaca peringatan untuk Kaisar ketika dia tiba-tiba mendengar aktivitas di istana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, bertanya, "Momo, apa yang terjadi di luar?" Rongmo bergegas masuk sambil berkata, "Sepertinya ada kebakaran di dekat gerbang naga awan. Aku penasaran apakah ada pembunuh." "Pembunuh? Pembunuh macam apa yang begitu berani?" Alis Bi Linglong yang indah berkerut saat dia memberi instruksi, "Terus selidiki." "Dimengerti." Rongmo segera berlari keluar. Biasanya, meskipun ada pembunuh, Bi Linglong tidak perlu terlalu khawatir karena keamanannya yang ketat. Namun, entah mengapa, dia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia bangkit dan berjalan keluar. Begitu dia berjalan melewati pintu masuk dan melihat ke arah Istana Naga Awan, dia merasakan beberapa gelombang ledakan mengerikan datang dari arah lain. Bi Linglong melihat ke arah itu dan merasa ngeri, lalu bergumam, "Itu arah Istana Janda Permaisuri." Gelombang kejut yang begitu hebat itu hanya mungkin berasal dari pertarungan tingkat Grandmaster. Benar saja, di bawah cahaya bulan, dia melihat sosok menari dengan rambut panjang. Dia segera menyadari siapa orang itu. Master Sekte Iblis Yun Jianyu. Kesan yang ditinggalkan Yun Jianyu saat dia menyerbu istana terlalu dalam. Sayangnya, Zhao Han sudah tidak ada di istana untuk menghentikannya. Selain itu, Zuan juga tidak ada di istana. Meskipun Bi Linglong biasanya selalu berdebat dengan permaisuri, jika permaisuri yang terhormat dibunuh oleh Master Sekte Iblis, seluruh kekaisaran akan kehilangan terlalu banyak martabat. Dia mengambil senjatanya dan berkata, "Para prajurit, kirim pesan ke pasukan istana untuk mempertahankan posisi mereka dengan ketat. Selanjutnya, kirim beberapa orang untuk membantu istana permaisuri." Dimengerti. Bawahannya segera berlari keluar untuk menyampaikan pesan itu. Namun, begitu mereka sampai di pintu keluar, mereka segera mundur selangkah demi selangkah. Bab 2112, Sebuah Dilema. Bi Linglong menyipitkan matanya saat melihat sekelompok pengawal istana bergerak ke arah mereka. Dia berteriak, "Jenderal Zhao, apa maksudnya ini?" Pemimpin kelompok itu adalah Zhao Xi. Dia sebenarnya adalah seorang senior dari keluarga kerajaan, tetapi tiba-tiba memimpin pasukan ke istana permaisuri yang benar-benar agak aneh. Zhao Xi membungkuk dan berkata, "Saya memberi hormat kepada permaisuri. Ada seseorang yang menyerbu istana, jadi jenderal ini membawa pasukan saya untuk melindungi yang mulia." Alis Bi Linglong mengernyit ketika dia menjawab, "Tidak perlu.
Permaisuri ini sangat aman di sini dan tidak membutuhkan bantuanmu. Istana Ibu Suri tampaknya menjadi target serangan pembunuh utama. Cepat dan berikan dia bantuan sebagai gantinya. Zhao Xi tidak bergerak sedikit pun, dan berkata, tugas jenderal ini adalah melindungi Yang Mulia. Mengenai janda permaisuri, ada orang lain yang akan menyelamatkannya. Bi Linglong terdiam beberapa detik. Tiba-tiba, dia bertanya, kalau begitu, mengapa kamu menghentikan pengawal utusan permaisuri ini? Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi istana saat ini sedang kacau dan situasinya tidak jelas. Mungkin ada orang yang berkolusi dengan musuh dari dalam. Untuk meminimalkan kekacauan, para jenderal menjaga posisi mereka masing-masing dan melakukan penguncian yang ketat di mana-mana. Dengan begitu, tidak akan ada tempat bagi para pengkhianat untuk pergi. Jawab Zhao Xi, apakah maksudmu pengawal bawahan permaisuri ini mungkin juga berkolusi dengan musuh? Bi Linglong membalas sambil mencibir. Jenderal ini tidak akan berani, kata Zhao Xi. Meski begitu, dia tidak menunjukkan niat untuk minggir. Kalau begitu, permaisuri akan pergi berkunjung sendiri. Kau tidak mungkin mengatakan bahwa aku berkolusi dengan musuh, kan? Bi Linglong bangkit dan berjalan keluar. Namun, Zhao Xi mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yang Mulia, mohon jangan mengecewakan kami. Berani sekali, beraninya kau menghalangi jalan permaisuri. Rong Mo yang pemarah tak tahan lagi. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan memeluk Zhao Xi. Kapten pengawal Piao Duandiao dan Jiao Sigun juga menyuarakan persetujuan mereka. Para pengawal lainnya menghunus senjata mereka dan menghadapi pihak lain dengan ekspresi tidak senang. Meskipun Zhao Xi adalah bagian dari keluarga kerajaan, Bi Linglong adalah permaisuri. Zhao Xi bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan. Ekspresi Zhao Xi sedikit berubah ketika dia berkata, kami juga bertindak atas perintah. Jika Yang Mulia agresif membuat masalah, Anda akan memaksa kami untuk bertindak kasar. Dengan lambaian tangan, para bawahnya mengarahkan senjata mereka ke arah orang-orang istana permaisuri juga, menciptakan suasana saling menghormati. Bi Linglong menatap prajurit itu dan mencibir. Dia melangkah maju sambil berkata, aku ingin tahu perintah siapa yang kalian lakukan. Apakah kalian berpikir untuk memberontak? Sejak ia menjadi putri mahkota, hampir semua hal di Istana Timur berada di bawah kendalinya. Sekarang setelah ia menjadi permaisuri, otoritasnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ia sudah memiliki martabat sebagai seorang penguasa. Keputusan-keputusannya yang biasa cepat dan tegas, dengan pemisahan yang jelas antara hukuman dan hadiah, sampai-sampai banyak pengawal istana sangat menghormatinya. Sekarang setelah mereka melihatnya berjalan ke arah mereka, pengawal istana Zhao Xi menelan ludah dengan susah payah dan terus mundur karena takut menyakitinya. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh berteriak, tentu saja, kami bertindak atas perintah Yang Mulia. Li Guanxi memimpin sekelompok besar prajurit pelindung harimau ke arah mereka. Dengan bergabungnya mereka dalam pertempuran, bawahan Zhao Xi segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mereka tidak lagi takut, dan malah maju beberapa langkah. Pasukan pengawal Istana Permaisuri pada awalnya memiliki kelebihan jumlah, tetapi sekarang setelah lebih banyak pasukan bergabung ke pihak lain, keunggulan tersebut segera beralih ke pihak lawan. Yang Mulia, ekspresi Bi Linglong berubah saat dia mengenali Li Guanxi. Dia tentu tahu bahwa Zhao Ruizi tidak akan memberikan perintah seperti itu, tetapi dia terlalu bodoh. Dia pasti akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia bertanya, kalau begitu, aku ingin tahu perintah apa itu. Li Guanxi memegang kedua tangannya dan berkata, klan Liu telah bersekongkol dengan ras iblis dan mencoba menghancurkan kekaisaran kita. Orang-orang setia kita saat ini sedang berusaha untuk bertahan hidup. Mereka sengaja menggunakan Zuan untuk menghasut dan membuat marah kaisar agar bisa mendapatkan stempel kaisar, tetapi mereka semua tahu bahwa Zuan telah membunuh seorang dewa bumi dan membasmi klan Meng. Citranya yang tak terkalahkan, terlalu melekat di hati rakyat. Selain itu, ada terlalu banyak kekuatan yang bersahabat dengan Zuan. Mengklaim pemberontakannya dengan gegabah akan dengan mudah menimbulkan pemberontakan yang keras. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menyingkirkan klan Liu terlebih dahulu. Begitu mereka mendapatkan pijakan, mereka kemudian perlahan-lahan akan mengikis kekuatan Zuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di Istana Permaisuri menjadi suci.
Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar berita seperti itu. Ekspresi wajah Bi Linglong berubah beberapa kali. Dengan kemampuan dan kebijaksanaannya, ia langsung memikirkan banyak kemungkinan. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres di ibu kota. Jadi ternyata orang-orang telah merencanakan perselingkuhan ini. Ayah dan kakak laki-laki saya kemungkinan juga terlibat dalam rencana ini. Ada juga pihak Raja Wu. Dia penuh ambisi dan jelas berkontribusi terhadap kekacauan. Meskipun dia biasanya tidak akur dengan Liu Ning, dia tidak bisa membuat dirinya merasa senang tentang hal ini sama sekali. Ayah mungkin tahu bahwa kemungkinan besar saya tidak akan setuju, jadi ia sengaja menyembunyikannya dari saya. Iklan oleh Pub Future. Apakah mereka gila? Apakah mereka lupa tentang apa yang terjadi pada klan Meng? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ayahnya tampaknya telah membunuh para pangeran dan selir dari dinasti sebelumnya. Mungkinkah karena dia merasa sudah terlalu terlibat, dan bahwa Zuan suatu hari akan membalas dendam jika dia mengetahui kebenarannya, jadi dia menyerang lebih dulu untuk menang. Tapi bagaimana denganku? Di sisi satunya ada ayahnya dan saudara-saudaranya, dan di sisi lain ada orang yang dicintainya. Bi Linglong tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Jenderal Li, kamu benar-benar tidak pandai menyembunyikan sifat aslimu, kata Bi Linglong sambil menggertakkan giginya. Li Guanxi biasanya adalah orang pendiam yang berpura-pura setia dan berbakti. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah menjadi bidak catur suatu kekuatan sejak lama. Dia bertanya-tanya apakah dia bekerja untuk klan Bi, atau apakah dia telah dibeli oleh Raja Wu. Yang mulia terlalu memuji saya, kata Li Guanxi dengan tenang. Dia bahkan tidak mencoba membantah. Tepat saat itu, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Mata orang-orang di pihak permaisuri langsung berbinar, karena mereka mengenali orang-orang itu sebagai pasukan pengawal bersenjata, pasukan pribadi Bupati Zuan. Dua jenderal yang memimpin tidak lain adalah Wakil Jenderal Pasukan Pengawal Bersenjata Wang Bolin dan Zhang Zijiang. Wang Bolin dan Zhang Zijiang memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Keduanya membungkuk kepada Bi Linglong untuk menyatakan pendirian mereka secara langsung. Mereka mulai menyebar di sekitar pasukan pelindung harimau Li Guanxi. Ternyata, mereka langsung waspada begitu sesuatu terjadi di Istana Kekaisaran, dan dengan cepat mengumpulkan bawahan mereka untuk berkumpul. Setelah mereka berdua mendiskusikan segala sesuatu yang terjadi secara pribadi, mereka dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Gerbang Naga Awan tampaknya telah mengalami beberapa perkembangan mendadak, dan ada pembunuh di Istana Permaisuri. Pada saat yang sama, militer istana juga tampak bergerak sangat aneh. Wang Bolin ingin membawa orang-orangnya untuk menyelamatkan Ibu Suri. Lagi pula, hubungan Zuan dengan Ibu Suri biasanya sangat baik. Namun, Zhang Zijiang menghentikannya dengan berkata, Saudara Wang, Anda perlu mempertimbangkan sejenak siapa yang bisa menyentuh janda permaisuri sejak awal. Apakah kamu berbicara tentang permaisuri? Ekspresi wajah Wang Bolin berubah. Selain permaisuri dan klan Bi, siapa lagi yang punya sifat seperti itu? Zhang Zijiang menjawab sambil tersenyum pahit. Wang Bolin merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Zuan dan janda permaisuri adalah sekutu politik, tetapi dia juga dekat dengan permaisuri. Lebih jauh lagi, dia bahkan datang dari Istana Timur sejak awal. Jadi dia seharusnya sedikit lebih dekat ke pihak itu daripada janda permaisuri. Siapakah yang seharusnya mereka bantu? Zhang Zijianglah yang membuat rencana, berkata, situasi di istana saat ini tidak jelas. Bagaimana kalau kita pergi ke Istana Permaisuri untuk meminta nasihatnya? Kami akan membuat keputusan setelah melihat situasi di sana. Wang Bolin telah menyetujui rencana itu, dan mereka berdua segera membawa pasukan pengawal bersenjata ke sana. Kemudian, bahkan dari jauh, mereka telah melihat bahwa ada pasukan yang megah di Istana Permaisuri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengepung pasukan itu dengan pasukan mereka sendiri. Cepatlah bangun, kata Bi Linglong, sangat gembira melihat mereka berdua. Dengan bantuan mereka, situasi di istana bisa menjadi stabil. Li Guanxi berteriak keras, Wang Bolin, Zhang Zijiang, apakah kalian berdua berencana untuk memberontak? Wang Bolin dan Zhang Zijiang berkata sambil mencibir, Li Guanxi, kau membawa begitu banyak orang ke istana pribadi permaisuri. Itu lebih mirip dengan pemberontakan, bukan? Li Guanxi mengangkat medali emas dan berkata,
saya bertindak atas perintah Yang Mulia untuk melindungi Yang Mulia dengan pasukan saya. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Ekspresi semua orang di pasukan pengawal bersenjata berubah ketika mereka melihat medali emas itu, karena itu memang tanda pengenal pribadi yang dibawa oleh Kaisar. Dengan demikian, perintah ini setara dengan kata-kata Kaisar sendiri. Hidup Yang Mulia, semua yang hadir hanya bisa menunduk memberi salam. Meskipun mereka semua tahu bahwa Kaisar adalah boneka bodoh, mereka tidak berani mengabaikan label yang tepat. Li Guanxi kemudian berkata, Wang Bolin, Zhang Zijiang, pastikan untuk menjaga posisi kalian dengan pasukan kalian sendiri. Tidak seorang pun boleh bergerak tanpa perintah dari Yang Mulia, atau kalian akan dihukum karena pengkhianatan. Ekspresi wajah Wang Bolin dan Zhang Zijiang berubah. Jika mereka tidak diizinkan pergi kemanapun, bukankah itu berarti pihak Ibu Suri? Mereka segera menatap Bilinglong dengan pandangan memohon, berharap mendapat instruksi darinya. Ekspresi Bilinglong berubah drastis. Dia tahu bahwa kejadian hari ini pastilah rencana ayahnya. Mungkinkah dia benar-benar harus menghancurkan rencananya? Namun, jika mereka benar-benar meninggalkan apa yang mereka inginkan dan akhirnya membinasakan Ahzu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Mengapa ayah bertindak tanpa berpikir seperti ini? Apakah dia benar-benar lupa bagaimana klan Meng dan Raja Dai berakhir? Namun, ayah tidak pernah menjadi tipe yang gegabah. Dia pasti mempertimbangkan kekuatan Ahzu. Iklan oleh Pub Future, mungkinkah dia masih punya hal lain yang bisa diandalkan? Namun, tidak ada lawan yang bisa dibandingkan dengan Ahzu. Ekspresinya berubah drastis. Namun, saat mengingat apa yang terjadi antara dirinya dan Zuan, dan sumpah yang pernah diucapkannya di masa lalu, dia pun memutuskan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak dingin, pasukan pengawal bersenjata, patuhi perintahku. Wang Bolin dan Zhang Zijiang terkejut. Mereka berdua berdiri tegak dan menjawab dengan keras, kami akan mematuhi perintah Yang Mulia dengan benar. Situasi di Istana Kekaisaran terlalu kacau, dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka masih mengingat satu hal dengan baik, yaitu bahwa mereka adalah pasukan bupati. Mereka hanya akan mendengarkan perintah dari orang-orang pribadi bupati. Dan sejauh yang mereka ketahui, orang yang paling dekat dengan bupati di Istana Kekaisaran tidak lain adalah Permaisuri, dan yang kedua adalah janda Permaisuri. Tidak mungkin mengikuti Permaisuri di sini akan salah. Ekspresi Li Guanxi berubah. Dia bertanya, Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Bilinglong sama sekali tidak menghiraukannya dan berkata kepada Wang Bolin dan Zhang Zijiang, iringi aku untuk menemui Yang Mulia. Permaisuri ini menduga bahwa Yang Mulia telah ditipu oleh seorang bajingan licik dan saat ini sedang dalam bahaya. Dari tindakannya, orang bisa melihat betapa berbakat dan briliannya dia. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan janda Permaisuri, tetapi mengatakan bahwa dia akan menemui Kaisar. Semua orang di ibu kota tahu bahwa dia dan Kaisar bersatu dalam kehormatan dan kehinaan. Namun, selama bertahun-tahun, semua hal penting telah dicapai melalui usahanya sendiri. Itulah sebabnya di mata mereka, dia adalah juru bicara Zhao Ruizi. Sekarang setelah dia mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi Kaisar, tindakan seperti itu hanya dapat ditafsirkan sebagai benar dan pantas. Pasti tidak akan ada seorang pun yang mencurigainya memiliki niat buruk. Terlebih lagi, begitu dia bertemu Zhao Ruizi, dia akan dapat mengendalikannya sepenuhnya. Jika mereka bertindak dengan satu keinginan, kecuali jika pengawal istana ini benar-benar merencanakan pemberontakan, siapa yang masih berani menentangnya? Benar saja, ekspresi Li Guanxi berubah saat mendengar apa yang dikatakannya. Pasukan pelindung harimau di bawahnya juga saling memandang dengan cemas. Sebenarnya, selain beberapa ajudannya yang terpercaya, sebagian besar prajurit juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mendengarkan perintah komandan mereka. Sebelumnya, mereka masih mengandalkan perintah Kaisar, tetapi sekarang, bagaimana mereka masih bisa menghentikan Permaisuri? Semangat pasukan pengawal bersenjata langsung melonjak. Mereka berteriak keras, kami akan patuh. Sementara itu, Li Guanxi dapat merasakan bahwa moral bawahannya sendiri sedang menurun dan segera berkata, Yang Mulia, perintah dari Yang Mulia adalah agar Yang Mulia tetap tinggal di istana. Kami bertanggung jawab atas keselamatan Yang Mulia,
jadi saya harap Yang Mulia tidak akan membahayakan diri Anda sendiri. Bilinglong melangkah maju sambil mencibir, lalu membalas, apakah aku perlu persetujuanmu untuk bertemu dengan Yang Mulia juga? Kau terus menggunakan segala macam alasan untuk mencegahku bertemu dengan Yang Mulia. Mungkinkah kau melakukan sesuatu padanya? Dia sudah membawa banyak kekaguman dan gengsi saat dia menjadi putri mahkota, apalagi sekarang dia menjadi ibu dari kerajaan ini. Pada tingkat ini, bahkan banyak orang di pasukan pelindung harimau yang mulai ragu. Karena itu, tidak ada yang menghentikannya saat dia melangkah maju. Ekspresi Li Guanxi berubah beberapa kali. Dia menekan tangannya ke bilah pedangnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani menghunusnya. Dia tahu bahwa pasukan pengawal bersenjata sedang melotot ke arahnya, dan bahwa prajuritnya sendiri terguncang. Bahkan jika dia memaksa bawahannya untuk menggunakan kekuatan untuk menghentikan mereka, jika terjadi pertempuran, mereka pasti akan kalah. Namun, jika dia benar-benar mengizinkan permaisuri bertemu kaisar, si gendut bodoh itu tidak punya sedikit pun akal sehat dan akan membocorkan semuanya. Pada saat itu, dia pasti sudah mati. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak ragu lagi. Dia menghunus pedangnya dengan satu tangan dan memegang medali emas kaisar di tangan lainnya, sambil berseru, prajurit, patuhi perintahku. Aku melaksanakan perintah Yang Mulia, semua yang melawan harus dianggap sebagai pengkhianat. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di wajah Bilinglong. Dia berkata, kondisi kaisar saat ini tidak diketahui. Li Guanxi memalsukan perintah Yang Mulia. Prajurit, tangkap dia. Ketika mendengar kata-kata itu, bawahannya Jiao Sigun dan Piao Duandiao berteriak. Semua prajurit istana permaisuri bersiap untuk bertempur. Wang Bolin dan Zhang Zijiang sudah bersiap. Mereka berteriak, kami akan sepenuhnya mematuhi perintah permaisuri. Tentara pengawal bersenjata bersiap untuk menyerang. Sebenarnya pasukan pelindung harimau tidak sepenuhnya bersatu. Selain pasukan pribadi Li Guanxi, yang langsung menghunus pedang, hampir setengah dari prajurit lainnya berdiri di tempat, benar-benar kehabisan akal. Tepat saat pertempuran akan meletus, sebuah suara malas berteriak, apa yang terjadi di sini? Apa yang membuat semua orang begitu ribut? Para prajurit berbalik dan melihat seorang pangeran berpakaian mewah datang bersama sekelompok prajurit. Dapatkan file terbaik di OVEL Bia Choa. Ketika dia melihat siapa orang itu, raut wajah Bilinglong berubah. Ternyata orang itu adalah kakak laki-lakinya, Bi Ziang. Piao Duandiao sangat gembira melihatnya, dan berkata, hebat sekali. Sekarang kakak laki-laki permaisuri sudah ada di sini, kemenangan sudah pasti ada di tangan kita. Jiao Sigun terkekeh dan menjawab, mungkin tidak. Sulit untuk mengatakannya. Di sisi lain, Wang Bolin dan Zhang Zijiang saling berpandangan. Mereka diam-diam berkata melalui transmisi suara, sepertinya memang klan Bi yang memulai pertikaian politik ini, menargetkan janda permaisuri dan klan Liu. Satu-satunya bagian yang membingungkan adalah mengapa sang permaisuri tampaknya tidak memahami rinciannya, dan tampaknya berada di kubu yang sama sekali berbeda dari mereka. Mereka berdua adalah perwira tinggi di istana, jadi mereka masih memiliki kepekaan. Bi Ziang adalah bawahan yang bertugas di luar istana, jadi fakta bahwa ia masuk dengan pasukan di tengah malam sudah menjawab banyak pertanyaan. Li Guanxi menggunakan kesempatan itu untuk berkata, Tuan Muda Bi, Anda datang pada waktu yang tepat. Kami mematuhi perintah Kaisar untuk memastikan keselamatan Yang Mulia, tetapi dia agresif untuk pergi. Di luar masih sangat berbahaya. Siapa yang tahu seperti apa situasi Kaisar saat ini? Ini bisa jadi baru saja Anda membuat dekrit kekaisaran yang salah. Bilinglong membalas, masih berjuang dengan sedikit usaha terakhir. Meskipun dia berbicara tentang Li Guanxi, dia menatap lurus ke arah Bi Ziang, berharap mendapatkan beberapa informasi dari sikapnya. Bi Ziang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak, kamu terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Aku baru saja datang dari pihak Yang Mulia. Dia memang mengirim petugas Li untuk melindungimu. Adik perempuan, tolong berempati dengan usaha keras Yang Mulia dan jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Mendengar itu, hati Bilinglong langsung hancur. Sepertinya ini memang rencana ayah dan kakaknya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia masih akan menggunakan argumen yang sama seperti sebelumnya? Namun, kakak laki-lakinya baru saja berbicara kepada Li Guanxi.
Jika dia melanjutkan ceritanya, bukankah sama saja dengan mengatakan bahwa ayah dan kakaknya sendiri telah memberontak? Dengan begitu, bahkan jika masalah ini diselesaikan, seluruh klan Bi akan menghadapi pemusnahan. Kata-kata kakaknya lebih merupakan isyarat baginya. Dia sendiri tidak berusaha menyuruhnya untuk berempati dengan kaisar, tetapi lebih mengingatkannya untuk berempati dengan dirinya sendiri dan ayah mereka. Bab 2113, Debu telah mengendap bagian 1. Kalimat terakhir bahkan lebih merupakan ancaman langsung. Jika dia masih memutuskan untuk bertindak kurang ajar, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bi Linglong mengamati sekelilingnya. Dia hanya memiliki pasukan istana permaisuri dan pasukan pengawal bersenjata di pihaknya, sementara pasukan pelindung harimau milik Li Guanxi dan prajurit yang dibawa oleh kakak laki-lakinya memiliki keunggulan jumlah yang mutlak. Jika mereka bertarung, tidak akan ada peluang untuk menang. Dia tidak bisa membiarkan prajuritnya dan prajurit Ahzu mati sia-sia. Ketika dia menyadari hal itu, dia berkata sambil mencibir, "Kalau begitu, saya harap petugas Li dapat mengirim beberapa orang untuk memastikan keselamatan yang mulia." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya sendiri. Ketika mereka melihat itu, Li Guanxi dan Bi Xiang menghela napas lega. Syukurlah sang permaisuri mengundurkan diri, kalau tidak, situasinya akan benar-benar rumit jika kita akhirnya bertarung. Namun, setelah Bi Linglong melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Baiklah, karena istana ini sangat kacau, petugas Wang, petugas Zhang, kalian berdua juga harus membawa beberapa pasukan untuk menjaga sekeliling dan melindungi istana ini." Wang Bolin dan Zhang Zijiang tampak cemas, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa senang mendengarnya. Mereka menjawab, "Mengerti." Sebagai prajurit istana yang sudah lama bertugas, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Ia berkata bahwa ia membutuhkan perlindungan mereka, tetapi sebenarnya sang permaisurilah yang melindungi mereka. Jika tidak, jika mereka pergi, Li Guanxi dan Bi Xiang dapat menggunakan nama kaisar untuk melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka, sementara mereka tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Mereka hanya bisa menunggu seperti ternak yang menunggu untuk disembelih. Jika mereka tetap berada di istana permaisuri, apapun yang terjadi, Yang Mulia akan melindungi mereka. Bi Xiang dan Li Guanxi mengerutkan kening. Mereka tentu saja melihat maksud Bi Linglong. Namun, mereka khawatir jika pasukan pengawal bersenjata dibiarkan pergi, itu akan menciptakan lebih banyak masalah. Karena mereka akhirnya menyelesaikan masalah ini dengan susah payah, mereka akan membiarkannya pergi ke sini. Sementara itu, rumah bordir juga menanggapi berbagai peristiwa ganjil yang terjadi di lingkungan istana. Xiao Jianren memanggil semua utusan bordir di istana untuk membahas apa yang harus dilakukan. Setelah dipromosikan oleh Zuan, dialah yang memiliki status tertinggi di sini. Dia melihat ke arah utusan dan berkata, "Sepertinya ada kekacauan yang terjadi di istana. Apa pendapat semua orang? Saya setia kepada Yang Mulia dan Panglima tertinggi. Kami akan mengikuti perintah Tuan Xiao." Jawab para utusan itu serempak. Xiao Jianren mengangguk. Saat itu, seorang wanita berkata, "Saya baru saja keluar untuk menyelidiki. Tampaknya terjadi pertempuran di gerbang Naga Awan. Selain itu, ada aktivitas yang intens di istana pribadi permaisuri. Sepertinya para Grandmaster Puncak sedang bertarung." Bagian yang paling aneh dari semuanya adalah reaksi para pengawal istana. Mereka tidak segera memberikan bala bantuan, dan malah menjaga lokasi mereka sendiri. Begitu dia berdiri, sosoknya yang tinggi dan ramping langsung menarik perhatian yang lain. Wanita ini telah dipindahkan ke ibu kota dari daerah-daerah. Begitu dia tiba, dia langsung mencari Xiao Jianren, yang telah memberinya identitas sebagai utusan token perak. Saat itu, yang lain mengkritiknya atas keputusannya, bertanya-tanya apakah wanita ini adalah teman dekat Xiao Jianren atau semacamnya. Bagaimanapun, meskipun dia mengenakan topeng, mereka dapat mengetahui bahwa dia benar-benar cantik hanya dari bentuk tubuhnya. Suatu hari, dia tidak sengaja mendengar gosip-gosip itu. Hari itu, dia dengan kejam menghajar orang yang bergosip itu. Sejak saat itu, mereka semua tahu betapa tangguhnya dia. Meskipun kakinya yang panjang itu indah, kakinya benar-benar bisa menendang seseorang sampai mati.
Akhirnya, Xiao Jianren yang maju untuk menengahi. Untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut, dia secara pribadi membocorkan beberapa informasi. Setelah itu, yang lain mengerti bahwa wanita cantik berkaki jenjang ini sebenarnya adalah bawahan dari panglima tertinggi. Siapa yang berani bergosip lagi setelah itu? Sejak saat itu, Zhang Zitong sering memimpin, menyerang dengan lebih bersemangat daripada para pria. Musuh-musuh mereka telah menderita dengan pahit karenanya. Dengan itu, yang lain secara bertahap yakin akan kekuatannya. Mereka tahu bahwa dia jelas tidak mendapatkan pangkatnya melalui penampilannya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, banyak utusan token perak mulai menganalisis berbagai hal, berpikir bahwa jika pasukan istana bertindak begitu aneh, itu berarti ada konspirasi besar. Namun, mereka tidak perlu terlalu peduli dengan banyak hal, karena mereka hanya perlu bertanggung jawab atas kaisar. Tentu saja, kaisar saat ini agak sederhana, jadi mereka lebih mendengarkan sang permaisuri. Setelah mempersenjatai diri, kelompok itu memutuskan untuk mencari instruksi lebih lanjut dari sang permaisuri. Namun, tak lama kemudian, seorang utusan yang membawa token perunggu melaporkan, "Tuan-tuan, tiba-tiba muncul sebuah pasukan yang mengepung rumah bordir." Para utusan berseru dengan marah, benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang berani bertindak kurang ajar di sini? Iklan oleh Pub Future. Bagaimanapun, utusan bordir selalu menjalankan bisnis mereka sesuai keinginan mereka. Baik itu orang-orang penting di dunia prajurit atau kerabat kaisar, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu berat di sekitar utusan. Merekalah yang selalu menyusahkan orang lain, sejak kapan ada orang yang berani pamer di depan rumah bordir seperti ini. Kelompok itu segera bergegas keluar sambil membawa senjata di tangan. Xiao Jianren menyentuh kacamata di pangkal hidungnya, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh panglima tertinggi kepadanya. Dia menatap orang yang memimpin dan mencibir. "Zhao Yuan, istana sedang kacau, tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak membawa orang-orangmu untuk meredakan pemberontakan, dan malah datang ke sini." Yang di seberang sana tidak lain adalah pemimpin pengawal harimau, Zhao Yuan. Dia bertanggung jawab atas pengawal istana yang paling kuat, dan dia juga anggota klan kekaisaran. Dia menyandang gelar Raja Guangling. Sayangnya, utusan bordir tidak peduli dengan semua itu. Utusan bordir telah menyelidiki individu-individu dengan status yang jauh lebih tinggi di masa lalu, jadi tentu saja Xiao Jianren tidak perlu menunjukkan terlalu banyak kesopanan. Zhao Yuan tersenyum dan berkata, "Raja ini datang untuk menyampaikan perintah kepada pasukan agar tidak meninggalkan pos dengan sengaja, agar memudahkan kita menangkap para pengkhianat dan membasmi mereka satu persatu." Para utusan bordir saling memandang dengan cemas. Tidak heran istana menjadi sangat sunyi sebelumnya. Jadi, semua ini karena perintahnya. Aku ingin tahu siapakah para pengkhianat ini. Xiao Jianren menjawab, merasakan perasaan gelisah yang misterius. Zhao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasi yang lebih besar masih belum diputuskan. Sebelum kita menerima perintah kekaisaran dari Yang Mulia, saya tidak dapat membagikan rincian ini." Xiao Jianren berkata sambil mencibir, "Meski begitu, utusan bordir selalu mengikuti perintah Yang Mulia dengan ketat, Anda tidak memiliki wewenang untuk membatasi kami. Silakan minggir, kami ingin bertemu dengan Yang Mulia." Tepat saat itu, Zhao Yuan mengangkat tangannya. Sebuah bendera tiba-tiba berkibar di belakangnya, bergambar seekor binatang yang menyerupai harimau. Seluruh tubuhnya berwarna cerah, dan sehelai kain membentuk ekor panjang yang tampak lebih panjang dari tubuhnya. Ketika mereka melihat bendera itu, semua utusan bordir terkejut. Mereka secara refleks menurunkan senjata di tangan mereka. Ini adalah bendera Zhou Yu yang secara eksklusif milik kaisar. Setiap kali ada bahaya, bendera itu digunakan untuk mengeluarkan dekrit atau mengendalikan pasukan. Mereka yang melihatnya harus segera membungkuk memberi hormat dan berhenti bergerak, atau mereka akan dihukum karena kejahatan tidak hormat. Ketika melihat reaksi utusan bordir, Zhao Yuan mengangguk puas. Ia berkata, "Raja ini telah menerima perintah dari Yang Mulia untuk memberitahu semua pasukan agar menjaga posisi masing-masing. Tanpa medali emas dari Yang Mulia, mereka tidak boleh pergi. Apakah Anda masih keberatan?" Xiao Jianren mengerutkan kening. Meskipun dia bisa merasakan bahwa banyak utusan bordir tidak puas, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Kami tidak." "Baiklah."
Jika kalian, utusan bordir, melakukan sesuatu dengan sengaja, itu akan menjadi tanggung jawab Tuan Xiao, kata Zhao Yuan, lalu meninggalkan beberapa orang untuk mengawasi sekitar rumah bordir sebelum membawa pasukan yang tersisa ke daerah lain. Xiao Jianren hanya bisa mengeluarkan perintah untuk mengunci rumah bordir dan melarang siapapun keluar. Tuan Xiao, apakah kita benar-benar akan menunggu di sini saja dan tidak melakukan apa-apa? Zhang Zitong tidak dapat menahan diri untuk bertanya begitu mereka kembali ke aula utama. Tepat sekali, kapan utusan bordir kita pernah harus menanggung hal seperti ini? Yang lain ikut angkat bicara. Ini adalah perintah dari Kaisar dan Permaisuri, dan Panglima tertinggi tidak ada di sini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Xiao Jianren menjawab sambil mendesah. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, kata Zhang Zitong dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Xiao Jianren mengangguk dan berkata, Ibu Suri tidak pernah menerima bantuan apapun selama ini. Itu benar-benar mencurigakan. Kami akan memilih beberapa orang untuk mencari informasi lebih lanjut dari Yang Mulia. Zhang Zitong segera berkata, aku pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Jianren menggelengkan kepalanya. Dia memilih beberapa nama lain dan berkata, kamu belum lama berada di istana, dan tidak begitu mengenal situasi di sini. Karena beban tertinggi yang ditanggungnya adalah diriku, bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi padanya? Lihat novel BNCOM untuk Lattes Novels. Ketika mendengar alasan rasionalnya, Zhang Zitong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat dari jauh saat api membumbung di istana, jadi dia merasa sangat frustrasi. Iklan oleh Pub Future, mengapa Panji tertinggi tidak kembali? Kalau dia di sini, mungkin tidak ada yang tidak bisa dia tangani, kan? Tunggu, pemimpin tertinggi dan pemimpin Sekte Iblis tampaknya sedang menjalin hubungan. Sulit untuk mengatakan pihak mana yang akan membantunya. Sementara itu, di kediaman Liu, semuanya kacau balau. Liu Guang dan Liu Yao duduk di kursi paling atas dengan pakaian acak-acakan. Pakaian mereka dipenuhi noda alkohol, dan bahkan ada beberapa bekas cat lipstik di wajah mereka. Mereka baru saja bersenang-senang dengan teman-teman di kiri dan kanan, dan baru bergegas kembali setelah mengetahui apa yang terjadi di kota. Untuk bantuan terpercaya, klan Liu telah berkumpul, dan banyak orang sedang mendiskusikan situasi di bawah. Ketika ruang diskusi klan Liu menjadi seramai pasar makanan, wajah mereka memerah karena marah. Sudah, jangan berdebat lagi, teriak seorang pria tua yang berwajah seperti guru. Mari kita dengarkan apa yang kedua tetua kita katakan. Benar sekali, mohon berikan petunjuk kepada kami, para tetua. Banyak bantuan terpercaya akhirnya tenang. Apa yang harus kita katakan? Liu Guang dan Liu Yao menjawab dengan sedikit linglung. Mereka terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Pria tua itu terbatuk. Ia menutup mulutnya dan menyampaikan pesannya. Minta mereka maju satu persatu dan sampaikan saran mereka. Liu Guang tampaknya telah terbangun dari mimpinya dan berkata, apa yang dikatakan Guru Zhu benar. Apa pendapat semua orang? Silakan sampaikan pendapat Anda satu persatu dan jangan sekaligus. Bagaimana menurut Anda kita harus menghadapi situasi saat ini? Seorang perwira militer berdiri dan berkata, saya yakin kita harus segera mengerahkan pasukan ke gerbang naga awan Istana Kekaisaran untuk memberikan bala bantuan. Gao Ying dan Li Mian sama-sama mengelola pengawal istana. Jika kita berkoordinasi baik di dalam maupun di luar, kita seharusnya dapat dengan cepat meredakan pemberontakan. Perkataan petugas Xie masuk akal. Liu Guang menjawab sambil mengangguk, merasa bahwa itu memang saran yang masuk akal. Tepat saat itu, seorang pejabat sipil berdiri dan berkata, menurutku itu bukan ide yang bagus. Sudah lama sejak kebakaran terjadi di gerbang naga awan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda pertempuran lagi, yang berarti konflik sudah berakhir. Jika Li Mian dan Gao Ying menang, tidak masalah meskipun kita tidak ikut. Jika mereka kalah, itu sama saja dengan masuk perangkap. Menurut pendapatku, kita harus mempertahankan posisi kita dan menunggu bala bantuan. Begitu langit kembali cerah, tetua ketiga akan menerima informasi dan memasuki kota bersama pasukannya. Kita kemudian dapat dengan mudah menghadapi pemberontakan apapun. Klan Liu memiliki 3 saudara laki-laki. Liu Guang dan Liu Yao menduduki posisi tinggi di ibu kota.
Setelah apa yang terjadi pada klan Qin, klan Liu menggunakan kesempatan itu untuk merebut posisi pimpinan Jenderal Pusat dan Jenderal Perlindungan Pusat. Saudara ketiga Liu Ji telah dipromosikan menjadi pimpinan Jenderal Pusat dan biasanya tinggal di luar kota untuk mengendalikan berbagai faksi di ibu kota. Lebih jauh lagi, ajudan terpercaya klan Liu, Yuan Zhou, telah mengambil posisi Jenderal Perlindungan Pusat dan biasanya ditempatkan di dalam kota. Apa yang dikatakan Tuan Ming benar, kata Liu Guang sambil mengangguk lagi. Ia merasa analisis itu agak lebih rasional. Orang lain berdiri dan berkata, rencana ini tampaknya dapat diandalkan, tetapi terlalu pasif. Kita tidak tahu seperti apa situasi di ibu kota, dan masih ada waktu lama sebelum fajar menyingsing. Itu waktu yang cukup untuk banyak variabel terjadi. Saya pikir kita masih harus meminta Jenderal Agung memberi perintah agar kita membuka gudang senjata dan memperlengkapi orang-orang di istana masing-masing. Kita harus menghubungi Jenderal Yuan dan mencoba mengendalikan gerbang kota bersama-sama untuk menahan pasukan pemberontak di dalam kota. Begitu pagi tiba, tetua ketiga dapat memasuki kota. Kita dapat meluangkan waktu untuk berurusan dengan bajingan-bajingan itu dan menangkap mereka semua sekaligus. Mata Liu Guang berbinar saat dia berkata, pikiran Tuan Xuan sangat cermat. Itu akan memastikan bahwa gerbang kota ada di tangan kita. Dengan begitu, apapun variabel yang terjadi, kita dapat beradaptasi dengannya. Semua orang yang hadir menggerutu dalam hati. Mengapa Sang Jenderal Agung menganggap setiap rencana itu baik? Ini membuatnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki pendapatnya sendiri sama sekali, bukan? Saat itu, seseorang berkata, saya pikir kalian semua masih terlalu optimis. Sudah lama sekali, tetapi belum ada berita yang sama sekali dari istana. Gao Ying dan Li Mian adalah orang-orang yang cerdas dan berpengalaman. Jika ada kesempatan untuk melakukannya, mereka pasti akan mengirimkan berita. Selain itu, pasukan Jenderal Yuan masih belum muncul meskipun sudah lama berlalu. Saya sudah mengerahkan panah pembawa pesan ke arah tetua ketiga di luar kota, tetapi tidak ada aktivitas yang sama sekali di luar. Semua ini tampaknya sangat tidak normal. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Liu Yao dengan tidak senang. Mengapa? Perkataan orang ini kedengaran begitu menakutkan. Ekspresi orang itu menjadi serius saat dia melanjutkan, saya yakin bahwa orang-orang yang membuat masalah mungkin telah mengambil keuntungan mutlak, dan kita memiliki sedikit peluang untuk menang. Kita harus segera keluar dari gerbang kota sebelum mereka benar-benar mengepung kita, dan kembali ke wilayah kekuasaan kita sendiri. Kemudian, kita dapat mengumpulkan seluruh pasukan kita untuk melawan. Kita juga akan dapat mengulur waktu yang cukup lama hingga Bupati kembali. Kemudian, dengan dia di sini, tidak peduli masalah apapun yang terjadi malam ini, itu akan mudah diselesaikan. Keributan besar terjadi ketika orang lain mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, prospeknya agak terlalu buruk. Bab 2114, debu telah mengendap bagian 2. Liu Yao berkata dengan nada mencela, Tuan Yin, tolong jangan mencoba merusak moral kami. Situasi saat ini tidak seburuk yang Anda gambarkan. Liu Guang juga berkata, benar sekali. Saudara-saudara kita mengendalikan semua prajurit di dunia ini. Istana bahkan dilukis oleh janda permaisuri, jadi kita yang diuntungkan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang melarikan diri dengan mudah? Mulai sekarang, jika ada yang memilih untuk melarikan diri, mereka akan segera dieksekusi tanpa kecuali. Lagi pula, belum lama ini, dia bahkan ingin menyalahkan hilangnya pasukan bantuan di wilayah Rasvien pada Bupati. Dia bahkan telah memerintahkan banyak bawahannya sendiri untuk mencela Bupati. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba berbalik dan mengandalkannya? Anak nakal sialan yang masih bau susu ibunya baru saja mendapat beberapa kesempatan beruntung. Kita sudah makan lebih banyak garam daripada dia makan nasi. Mengapa kita membutuhkannya untuk menyelamatkan kita? Sang ahli strategi bermarga Yin menutup mulutnya, tetapi ekspresinya cukup marah. Kemudian, banyak ahli strategi dan perwira militer lainnya berbicara. Ada beberapa orang di kediaman Liu yang hanya mengucapkan kata-kata pujian, tetapi ada juga yang benar-benar kompeten. Ada banyak orang yang memberikan saran agar masuk akal. Liu Guang terkadang merasa bahwa satu ide lebih baik, tetapi kemudian berubah pikiran dan memutuskan ide lain lebih baik. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Tuan Yin mencibir ketika melihatnya.
Orang yang belum dewasa tidak boleh diajak konsultasi dalam perencanaan. Dia berdiri dan berkata, Jenderal yang agung, saya akan pergi untuk menanyakan informasi seputar istana kekaisaran untuk saat ini. Saya juga akan mengumpulkan pengawal klan untuk mendukung kita sepanjang perjalanan. Liu Guang mengangguk dan berkata, baiklah, cepat kembali. Sir Yin tersenyum, lalu melangkah keluar pintu. Cepat kembali. Apa? Kembali untuk mengikuti kalian semua menuju kematian. Begitu dia pergi, banyak orang berpengalaman yang segera menyadari kehadirannya. Mereka pun mencari berbagai alasan untuk pamit. Awalnya, Liu Guang secara refleks setuju, tetapi kemudian, Guru Zhu memberitahunya bahwa hampir setengah aula telah hilang. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi dan berteriak, bajingan-bajingan itu. Orang tua ini memperlakukan mereka dengan sangat baik, tetapi mereka semua meninggalkanku satu demi satu pada saat yang penting ini. Kalau ada yang berani pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Banyak orang yang tetap mengeluh dalam hati. Mereka menyesal telah ragu-ragu sebelumnya. Saat ini, mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau. Ketika Liu Guang akhirnya memilih rencana tindakan dan hendak pergi, seorang pelayan tiba-tiba berlari menghampiri dan melapor dengan cemas, Tetua, sepasukan besar orang tiba-tiba muncul di luar. Mereka telah mengepung kediaman Liu kita dengan pasukan lapis demi lapis. Apa? Semua orang di ruangan itu ketakutan, terutama Liu Guang. Dia menyesal tidak mengambil keputusan lebih awal. Guru Zhu menyarankan, kita harus bergegas dan mengumpulkan semua murid klan Liu. Saat hidup dan mati telah tiba. Semua novel uji coba di novel.com. Baiklah. Liu Guang melambaikan tangannya dan menekan bel di aula utama. Bunyi yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh kediaman Liu, itu adalah peringatan tingkat tertinggi mereka. Bunyi itu tidak hanya akan memberitahu setiap orang di kediamannya untuk bersiap berperang, tetapi juga akan menghubungi pasukan klan Liu yang ramah di dalam dan luar, dan memanggil mereka untuk datang membantu. Klan Liu masih memiliki lebih dari 1.000 orang, termasuk para penjaga dan pelayan. Bersama dengan struktur pertahanan dan formasi tingkat tinggi klan Liu, mereka masih akan mampu bertahan selama beberapa waktu. Kalian semua akan mengikutiku. Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani bersikap buruk di depan klan Liu kita. Liu Guang juga menunjukkan sikapnya yang mengesankan sebagai jenderal kereta perang. Semua orang yang hadir yang tadinya sedikit terguncang kini menjadi tenang. Benar, klan Liu memiliki otoritas terbesar di ibu kota. Kami memiliki begitu banyak pasukan, dan kami bahkan memiliki janda permaisuri yang dapat diandalkan. Mengapa kita perlu takut pada siapapun? Tak lama kemudian, kelompok Liu Guang tiba di titik terdekat dari pintu masuk. Ketika mereka melihat orang yang memimpin musuh, mereka terkejut dan marah. Liu Guang bertanya, Raja Wu, tahukah Anda bahwa memindahkan pasukan ke ibu kota di tengah malam dapat dianggap pengkhianatan? Pengkhianatan. Raja Wu tampak seolah-olah mendengar lelucon paling lucu dan tertawa terbahak-bahak. Liu Guang, mungkin kamu masih belum sepenuhnya memahami situasi saat ini. Liu Yao sangat marah dan berkata, Zhao Yan, kamu benar-benar berani memperlakukan jenderal kereta perang dengan tidak hormat. Raja Wu mencibir dan tidak mempedulikannya. Dia mengeluarkan surat perintah kekaisaran yang dibungkus sutra kuning dan berkata, Liu Guang, Liu Yao, terimalah surat perintah ini. Ekspresi Liu Guang dan Liu Yao berubah. Pihak lain jelas datang dengan niat jahat, tetapi rune khusus dan kekuatan yang dikeluarkan dekrit kekaisaran tidak dapat dipalsukan. Mereka hanya bisa berlutut dan berkata, rakyat kita akan menerima dekrit. Raja Wu kemudian membukanya dan berkata, dengan rahmat surga, kaisar mengeluarkan dekrit. Jenderal kereta perang Liu Guang dan jenderal pengawal Liu Yao telah berkolusi dengan ras iblis dan menaklukkan pasukan ras manusia, yang mengakibatkan kematian 100.000 prajurit elit. Mereka telah merencanakan pemberontakan dan menaklukkan kekaisaran. Semua orang klan Liu akan dilucuti dari jabatan resmi mereka dan dijebloskan ke penjara kekaisaran untuk diadili oleh 3 departemen. Ketika mereka mendengar dekrit kekaisaran, semua orang di klan Liu merasa seolah-olah mereka telah melepaskan petir. Mereka semua merasa seolah-olah langit runtuh menimpa mereka. Kita salah. Saudara-saudara kita sudah mencapai posisi pejabat tertinggi, mengapa kita perlu melakukan pengkhianatan? Iklan oleh Pub Future. Pasti ada yang kenal di sini. Kami ingin bertemu dengan Yang Mulia.
Liu Guang dan Liu Yao menceritakan kisahnya. Penghinaan pada mata Raja Wu semakin kuat. Orang-orang yang menduduki posisi tertinggi ini sebenarnya adalah orang-orang bodoh yang lemah. Mereka seharusnya menyerahkan posisi mereka kepada orang-orang yang lebih kompeten sejak lama. Dia berkata, setiap keluhan dapat disampaikan ke 3 departemen nanti. Orang-orang, tangkap mereka. Guru Liu mencengkeram kedua bersaudara Liu sambil berteriak pada saat yang sama, deklarasikan kekaisaran itu palsu. Ibu Suri masih berada di istana, jadi mengapa dekrit semacam ini dikeluarkan? Itu pasti. Dokumen palsu yang dibuat Raja Wu untuk menyingkirkan menteri setia yang mulia dan merebut tahta. Baik atau buruk, Liu Guang dan Liu Yao telah menduduki jabatan tinggi selama bertahun-tahun dan tidak bodoh. Ketika mereka diingat oleh Guru Zhu, mereka langsung bereaksi. Ini sudah menjadi momen hidup dan mati. Lupakan apakah Raja Wu dapat mealsukan dekrit kekaisaran atau tidak, bahkan jika itu asli, mereka harus menganggapnya palsu. Mereka dengan cepat berkata, benar. Generasi leluhur berikutnya telah menginstruksikan bahwa raja tidak diizinkan memasuki ibu kota tanpa alasan. Kunjungan Raja Wu ke ibu kota jelas dipenuhi dengan rencana jahat. Prajurit, tangkap pengkhianat ini demi keagungan dan keagungannya. Bagi pria klan Liu, yang wajahnya benar-benar putus asa, segera tampak kembali berharap. Mereka semua meledak dengan semangat juang yang luar biasa. Mereka semua tahu bahwa begitu masalah ini terjadi, seluruh klan mereka akan hancur. Mereka hanya dapat melakukan satu usaha terakhir. Ekspresi Raja Wu berubah. Dia berteriak, tidak masuk akal. Apakah Anda benar-benar berani menentang perintah kekaisaran? Kejahatan lain yang ditambahkan ke dalam daftar. Orang-orang, tangkap Liu Guang dan Liu Yao. Semua yang menghalangi harus dibunuh. Singkirkan seluruh klan. Para bawahnya sudah bersemangat untuk bertaruh. Ketika mereka mendengarnya, mereka semua menyerbu gerbang utama. Formasi klan Liu juga segera diaktifkan. Kedua belah pihak langsung bentrok, mengakibatkan pertempuran yang sangat intens dan sengit. Banyak orang tewas segera setelah pertempuran pecah. Sementara itu, di luar kota, Jenderal Perlindungan Pusat Yuan Zhou merasakan ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Dia segera menelepon bawahannya untuk memberikan bantuan kepada klan Liu. Namun, hari sudah larut malam, jadi gerbang kota sudah ditutup. Jumlah pasukan yang dapat ia kirim terbatas. Meski begitu, dia tidak peduli. Semua pasukan yang tersisa, sekitar 1.000 orang, semuanya adalah elit. Selain itu, klan Liu mengendalikan berbagai posisi penting di militer. Gao Ying adalah jenderal pengawal kiri dan Li Mian memimpin pengawal istana. Ada juga pasukan Liu Guang dan Liu Yao. Mereka memiliki keunggulan mutlak. Belum lagi fakta bahwa semua barak di luar kota berada di bawah kendali tetua ketiga mereka. Dia dapat membawa pasukan utama dan meredakan kerusuhan di ibu kota kapan saja. Dia penasaran badut kecil mana yang berani memulai pemberontakan di ibu kota. Yuan Zhou sedang melaju kencang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia segera menarik tali kekang. Pasukan yang melaju kencang menuju ibu kota tiba-tiba berhenti. Ia melihat sekelilingnya dan melihat jendela serta pintu rumah-rumah di sekitarnya tertutup rapat. Tidak ada sedikit pun cahaya yang keluar. Hanya angin dingin yang meniup beberapa daun di sepanjang jalan, membuat tempat ini tampak sangat sunyi dan muram. Tiba-tiba, pintu dan jendela rumah-rumah terbuka. Barisan demi barisan pemanah bersembunyi di dalam, dan banyak prajurit juga bergegas keluar dari berbagai gang. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Yuan, seorang veteran di medan perang. Kau benar-benar mampu melihat penyergapan kami. Sayangnya, sudah terlambat, sebuah suara memanggil, saat sosok di kejauhan perlahan berjalan mendekat. Zhao Anming. Yuan Zhou mengenali siapa orang itu. Seluruh tubuhnya langsung menjadi dingin. Zhao Anming adalah putra Raja Liang, Zhao Yi, tetapi itu bukanlah bagian terpenting. Dia adalah seorang perwira militer berpangkat sangat tinggi yang mengelola salah satu dari 6 pasukan lapangan di pinggiran ibu kota. Biasanya, dia seharusnya berada di bawah administrasi tetua ketiga, tetapi mengapa dia bisa diam-diam muncul di dalam ibu kota bersama pasukannya? Apakah itu berarti sesuatu telah terjadi di pihak tetua ketiga? Bukankah Tuan Muda terlalu percaya diri? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkan pasukanku yang tangguh dalam perang? Yuan Zhou menjawab,
melihat bahwa Zhao Anming tidak memiliki banyak bawahan bersamanya. Mereka hampir seimbang. Tampaknya jika dia ingin memasuki ibu kota secara diam-diam, Zhao Anming tidak dapat membawa terlalu banyak prajurit bersamanya. Dalam hal itu, karena jumlah mereka sama, itu tidak berarti dia akan kalah. Tepat saat itu, seseorang berbicara dari belakangnya sambil mencibir. Lalu bagaimana jika kau menambahkanku ke dalam daftar itu? Ekspresi Yuan Zhou berubah lagi. Dia segera berbalik dan berkata sambil menggertakkan giginya, Jenderal Zhao Huang dari pusat utara. Ayah orang ini adalah Raja Yi, dan dia sendiri adalah Jenderal Pertahanan Timur Zhao Huang. Mungkinkah para tetua keluarga kerajaan memberontak bersama? Pasukan Zhao Huang segera bergabung dengan pasukan Zhao Anming. Mereka sekarang memiliki pasukan yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dari Yuan Zhou, dan musuh mengepung pasukannya. Situasinya tampak suram. Yuan Zhou menggertakkan giginya dan menghunus pedang panjangnya, sambil berkata, prajurit, ikuti aku. Kita akan menerobos. Zhao Anming dan Zhao Huang sama-sama mengeluarkan perintah dengan dingin. Bunuh mereka. Ketika melihat musuh di sekelilingnya, hati Yuan Zhou hancur berkeping-keping. Segalanya mengarah pada bencana. Namun, dia masih seorang jenderal veteran yang tangguh dalam perang dan dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya. Dia berteriak, semuanya, bertahanlah. Begitu tetua ketiga di luar kota, permaisuri di dalam kota, dan Jenderal Gao menyadari situasinya, mereka pasti akan datang membantu kita. Dipahami, para prajuritnya segera memperoleh dorongan moral yang besar. Seringkali, keputusasaan hanya hadir karena tidak ada harapan. Selama masih ada secercah harapan, tidak peduli seberapa sulit situasinya, akan selalu ada orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Zhao Anming tertawa terbahak-bahak dan membalas, orang-orang itu. Kepala mereka mungkin sudah keluar dari leher mereka. Bawahan Yuan Zhou langsung terguncang. Namun, Yuan Zhou berteriak, jangan biarkan musuh membingungkanmu. Para prajurit tersadar dari lamunan mereka. Musuh yang mengatakan hal-hal itu, jadi bagaimana mereka bisa mempercayainya? Karena itu, mereka mulai bertarung dengan musuh-musuh mereka dengan ganas. Darah dan daging beterbangan di mana-mana di gang itu. Beberapa waktu kemudian, tetua ketiga klan Liu, Liu Ji, sedang mengurus urusan militer ketika tiba-tiba ia berdiri. Ia mengambil teko di sebelahnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Entah mengapa, ia merasa tidak nyaman hari ini. Dia berkata kepada seorang prajurit, kirim seseorang untuk mengunjungi istana Liu di ibu kota. Periksa apakah ada sesuatu yang terjadi di sana. Baik, Tuan. Meskipun prajurit itu agak bingung, dia tetap mematuhi perintah dan pergi. Saat itu sudah larut malam dan gerbang kota sudah ditutup. Namun, dengan wewenang klan Liu, mengirim satu atau dua orang ke dalam tidak akan terlalu sulit. Tidak lama setelah pengawal itu pergi, seseorang segera datang melapor ke jenderal pengawal kiri Lu He meminta pertemuan. Liu Ji tercengang. Iklan oleh Pub Future. Kenapa dia lari jauh-jauh ke sini tengah malam? Jangan bilang kalau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di ibu kota. Cepat, undang dia masuk. Jawabnya, tentu saja, dia tidak berani menunjukkan kelalaian apapun di sini. Meskipun pangkat militernya lebih tinggi dari Lu He memimpin setengah dari pengawal istana kekaisaran dan merupakan orang yang sangat mandiri yang tidak akan mendengarkan perintahnya. Lu He juga merupakan saudara laki-laki Kasim Lu sendiri, dan Kasim Lu adalah Kasim paling terpercaya dari permaisuri. Tingkat hubungan seperti itu membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan Lu He. Apa yang membuat Jenderal Lu datang larut malam seperti ini? Liu Ji menyambut Lu He dengan antusias saat kedatangannya. Lu He terkekeh dan berkata, tidak ada cara lain. Ibu Suri memiliki sesuatu yang ingin dilakukan oleh tetua ketiga, dan telah mengundangmu ke istana. Pejabat ini tidak punya pilihan selain berkunjung secara langsung. Permaisuri sedang mencariku, tanya Liu Ji, tercengang. Dia belum pernah mendengar apapun tentang itu sebelumnya. Apakah Jenderal Lu tahu alasannya? Lu He menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana mungkin pikiran Ibu Suri bisa menjadi sesuatu yang bisa ditebak oleh orang-orang rendahan seperti kita? Tetua ketiga, tolong cepatlah agar Ibu Suri tidak menjadi terlalu cemas saat menunggu. Liu Ji berpikir dalam hati, mungkinkah itu yang dikatakan oleh Ibu Suri beberapa hari yang lalu?
Ia khawatir sesuatu mungkin terjadi di ibu kota dan ingin aku lebih memperhatikannya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, Jenderal Lu. Aku akan membuat beberapa pengaturan cepat di kamp tentara sebelum pergi." "Tentu saja," kata Lu He tanpa tergesa-gesa. Dia dengan bijaksana kembali keluar untuk menunggunya. Liu Ji kemudian mengumpulkan komandan-komandan kepercayaannya dan menyuruh mereka mengawasi barak, sambil memperingatkan mereka agar waspada terhadap berbagai hal. Ketika mereka mendengar bahwa Liu Ji akan memasuki istana larut malam, mereka semua menasihati, "Jenderal, harap berhati-hati terhadap rencana jahat yang mungkin dilakukan." Memang benar, meskipun Ibu Suri punya sesuatu yang ingin dia panggil, kenapa dia harus melakukannya di malam hari begini? Ada banyak hal yang mencurigakan di sini. Anda harus benar-benar berhati-hati. Liu Ji berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya aku sudah merasakan kekhawatiran ini saat pertama kali mendengarnya, tetapi yang datang adalah Jenderal Lu He, jadi kekhawatiranku hilang. Tidak ada seorang pun yang lebih setia kepada permaisuri di seluruh dunia ini selain Kasim Lu. Lu He dan Kasim Lu selalu sangat dekat, jadi mengapa dia menyakitiku?" Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, yang lain tidak dapat lagi meneruskan perdebatan mengenai hal itu. Kasim Lu dikenal sebagai anjing setia yang selalu berada di sisi permaisuri. Klan Lu dan Liu selalu memiliki hubungan yang baik. Karena Lu He datang sendiri, itu berarti memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu, Liu Ji segera membawa beberapa orang kepercayaannya dan mengikuti Lu He ke ibu kota. Sepanjang perjalanan, dia dan Lu He mengobrol dengan gembira dan bersemangat. Namun, beberapa saat kemudian, Liu Ji tiba-tiba melihat sekelilingnya. Ia melihat bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Mereka jelas berada di luar jalan utama dan jauh dari tempat tinggal orang-orang. Ia berkata, ini sepertinya bukan jalan kembali ke ibu kota. Gerbang kota sudah ditutup karena sudah malam. Ada jalan kecil yang agak cepat di sisi ini," jawab Lu He. Liu Ji tidak melanjutkan langkahnya, dan malah mulai berpikir sendiri. Dia tidak bodoh, hanya saja dia terlalu percaya pada Lu He. Sekarang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lu He tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata, "Ketiga saudara laki-laki klan Liu hanya memiliki seorang tetua ketiga yang merupakan seorang jenius. Jika bukan karena aku yang datang secara pribadi, akan sangat sulit untuk berhadapan denganmu." Ekspresi Liu Ji berubah. Dia bertanya, "Lu He, mengapa kamu mengkhianati permaisuri?" Itulah yang bisa dipikirkan oleh tetua ketiga di neraka. Masih ada senyum di wajah Lu He, tetapi sudah sangat dingin. Dia meraung, "Serang." Bawahannya sudah bersiap sejak lama. Mereka semua menghunus senjata dan menyerang bawahan Liu Ji. Liu Ji tidak memiliki banyak orang bersamanya sejak awal, dan musuh telah aktif merencanakan. Bagaimana mereka bisa bereaksi tepat waktu? Lebih dari setengah dari mereka terbunuh hampir seketika. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Liu Ji berlumuran darah. Satu-satunya cara agar dia bisa tetap berdiri adalah dengan bersandar pada bilah pedang yang ditancapkannya ke tanah. Dia menatap Lu He dengan penuh kebencian, berkata, "Dasar pengkhianat. Begitu Bupati kembali, dia tidak akan membiarkan kalian semua pergi." Dia tahu betul bahwa jika Lu He memberontak, kemungkinan besar ada yang salah dengan Kasim Lu juga. Itu berarti janda permaisuri berada dalam bahaya besar. Musuh pasti punya rencana lain. Klan Liu benar-benar bisa dikalahkan kali ini. Satu-satunya yang masih bisa dia harapkan sekarang adalah Bupati Zuan. Yang menggelikan adalah bahwa saudara laki-laki tertua dan kedua bahkan berpikir untuk memutuskan hubungan dengan Bupati. Dia benar-benar bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. "Bupati, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mendengar kabar darinya. Dia mungkin sudah lama mati di tanah tertutup milik ras iblis," kata Lu He, tampak tidak peduli. Dengan satu tebasan, Liu Ji dipenggal. Bahkan jika mereka mundur 10.000 langkah, jika Bupati benar-benar kembali, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka memiliki permaisuri di pihak mereka. Dengan hubungannya dengannya, bukankah Zuan hanya bisa menerima kenyataan? Hanya saja pada saat itu, tidak seorang pun di ibu kota tahu bahwa perkembangan ini merupakan awal mula pemberontakan di seluruh negeri. Aduh. Di tepi laut timur, Zuan mengusap hidungnya.
Ia bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang memikirkanku? Dia sudah mengenakan topeng pengubah penampilan di wajahnya. Bukan karena dia takut pada ras laut, tetapi karena dia sekarang menjadi bupati ras iblis dan manusia. Jika dia tiba-tiba muncul di wilayah ras laut, itu bisa menyebabkan keributan. Kemudian, semua pejabat ras laut akan datang menyambutnya di sepanjang jalan. Dia ada di sini demi obat abadi naga ilahi untuk menyelamatkan Hong Lei, jadi dia tidak ingin mengambil risiko membuang-buang waktu. Ia tiba di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh perairan pesisir. Di sana ada sebuah restoran yang pernah ia dengar dari permaisuri kedua dan Sang Liu Yu sebelumnya. Jika ia ingin menuju ke wilayah ras laut, restoran itu harus dikunjungi terlebih dahulu. Kemudian, pada waktu tertentu, sebuah kapal akan tiba untuk membawa pengunjung ke laut. Dia menatap restoran di depannya. Dibandingkan dengan restoran-restoran di ibu kota, atau bahkan restoran-restoran yang memukau dan indah di Bright Moon City, restoran ini benar-benar terlalu sederhana. Sulit untuk menyebutnya restoran. Secara harfiah, restoran ini lebih seperti toko anggur kecil. Bab 2115, Tumpukan Besar Fitnah. Gaya restorannya cukup unik, tampak seperti dibangun di atas kerangka ikan besar. Dindingnya tidak terbuat dari tanah liat, melainkan tersusun dari cangkang sejenis remis. Jendelanya terbuat dari cangkang raksasa. Banyak pilar dan balok terbuat dari berbagai jenis karang berwarna cerah. Penampakan bangunan itu benar-benar membuat Zuan merasa seolah-olah memasuki negeri asing. Ada patung ikan aneh yang bertengger tinggi di atap restoran, patung itu menatap ke arah laut yang luas. Zuan tahu bahwa kapal-kapal besar yang berlayar di laut seringkali memiliki patung seperti itu yang dipasang di kemudinya. Patung-patung itu hampir tampak seperti semacam doa agar kapal tidak menghadapi angin kencang dan ombak. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, Zuan langsung mencium bau teman yang begitu kuat hingga dia hampir muntah di tempat itu. Meja-meja di dalamnya tampak penuh dengan orang, beberapa di antaranya tampak seperti nelayan. Namun tidak seperti nelayan biasa, ada ketajaman mata pada mata mereka. Mereka semua jelas berasal dari ras Ocean. Selain itu, banyak yang lainnya jelas-jelas adalah pejuang pengembara, mengenakan topi bambu berbentuk kerucut atau topeng. Beberapa dari mereka ditutupi dengan banyak bekas luka. Semuanya jelas-jelas adalah buronan. Kedatangan Zuan secara langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Meski penampilannya biasa saja, dia terlalu bersih. Selain itu, dia tampak memancarkan aura yang unik hanya dengan berdiri di sana. Cek, ternyata itu manusia. Dari apa yang kulihat, mungkin ada tuan muda yang diam-diam kabur untuk bermain. Tuan muda yang terlihat biasa saja. Siapa bilang semua tuan muda harus tampan? Meskipun mereka semua berbohong secara pribadi, tidak ada satupun dari mereka yang berani menimbulkan masalah. Meskipun sebagian besar dari mereka berasal dari ras laut, masih ada beberapa manusia dan bahkan beberapa iblis. Mereka semua menjalani kehidupan yang ditandai dengan pedang berdarah. Sebelum mendapatkan ukuran sebenarnya dari seseorang, tidak ada satupun dari mereka yang akan memprovokasi orang asing dengan gegabah. Zuan langsung berjalan ke bar. Ia menemukan bahwa tata letaknya cukup berbeda dari restoran di sisi manusia, dan sedikit lebih mirip dengan bar di dunia sebelumnya. Dia duduk di kursi di depan bar dan berkata, "Saya dengar Anda memiliki informasi terbaik di sini." Bartender itu memiliki kulit penyu yang besar di punggungnya. Dilihat dari kulitnya yang hijau, jelaslah ia adalah anggota ras penyu. Tatapan Zuan beralih ke benjolan yang menutupi lengan si bartender. "Apakah itu Teng Hu? 1. Aku benar-benar ingin menggalinya. Jika kamu punya uang, maka itu yang terbaik. Jika tidak, maka jangan bawa-bawa," kata bartender kura-kura sambil menyeka gelas anggur dengan sapu tangan. Dia bahkan tidak menatap Zuan. Zuan menahan keinginannya untuk menggali Teng Hu dan mengeluarkan batu tingkat surga, lalu menjawab, "Bagaimana sekarang?" Begitu dia mengeluarkan batu ki, batu itu menarik perhatian semua orang di restoran. Banyak dari mereka bahkan mulai bernapas lebih berat. Zuan sedikit mengernyit. Alasan dia tidak mengeluarkan batu karena tingkat abadi atau tingkat dewa adalah demi tetap rendah hati. Bagaimanapun, informasi tentang keberadaan obat abadi naga ilahi pasti akan lebih berharga daripada batu ki. Namun, dia tidak menyangka akan tetap menarik banyak perhatian.
Namun, saya segera mengerti mengapa demikian. Saat ini ia memiliki status tertinggi di pihak manusia dan iblis. Batu tingkat surga adalah hal biasa baginya, tetapi bagi pengembara yang memiliki darah ini, bagaimana mungkin mereka bisa berevolusi dengan sumber daya sebanyak itu? Mereka bahkan bisa saling membunuh hanya karena satu batu berada di tingkat bumi. Begitu ia menyadari hal itu, ia hanya merasa sedikit menyesal sebelum menjadi tenang kembali. Saya sedang menatap bartender kura-kura itu. Tentu saja, tentu saja. Bartender kura-kura itu hampir meneteskan air liur. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil batu kelas surga. Namun, Zuan mendorong batu itu dan berkata, "Kamu masih belum bertanya tentang apa yang ingin aku ketahui. Asalkan kau tidak berusaha menanyakan keberadaan Ratu Putri Duyung, kami tahu segalanya," kata pelayan kura-kura itu sambil tersenyum. Ratu Putri Duyung. Zuan mengerutkan kening, tetapi dia masih bertanya apa yang sebenarnya ingin dia ketahui. "Apakah kamu tahu di mana di wilayah ras lautan aku bisa menemukan obat abadi naga ilahi? Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku butuh waktu untuk menyelidikinya." Bartender kura-kura itu menyimpan batu tingkat surga sambil tersenyum lebar. Zuan menyesal, dia tidak punya banyak harapan, dan hanya menanyakannya dengan santai. Rencananya tetap pergi ke wilayah ras laut untuk bertanya kepada Raja Naga dan Sang Liu Yu. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar tahu. Mungkinkah obat abadi naga ilahi sebenarnya sangat terkenal di kalangan ras samudra? Suasana hati membaik saat memikirkan hal itu. Dia kini harus lebih dekat untuk menyelamatkan Hong Lei. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Ratu Putri Duyung yang kau bicarakan itu?" tanya Zuan, masih bingung. Kalau tidak salah, begitu dia bertemu Raja Naga, dia akan bertemu Ratu Putri Duyung juga. Dia seharusnya adalah saudara perempuan Sang Liu Yu, jadi memiliki sedikit informasi sebelumnya bukanlah hal yang buruk. Bartender kura-kura itu mengeluarkan segelas alkohol dan berkata, "Tamu ini pasti baru datang, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang berita penting seperti itu." Saya ingin mendengar detailnya," kata Zuan sambil menyesap alkoholnya. Benar-benar bukan anggur yang enak, dan baunya seperti alkohol yang kualitasnya buruk. Orang ini benar-benar seorang pengusaha yang tidak bermoral. Karena kepribadian tamu ini yang terus terang dan terus terang, saya tidak akan meminta bayaran lebih untuk informasi ini. Bartender kura-kura itu terkekeh. Saya bahkan mungkin memberi tamu kesempatan untuk menghasilkan uang. Oh, hal terbesar yang terjadi akhir-akhir ini di antara ras laut adalah hilangnya Ratu Putri Duyung. Selain itu, Raja Naga memberi perintah untuk menangkapnya, dan hadiahnya sangat tinggi. Semua orang yang dapat memberikan informasi yang berguna akan diberi hadiah yang besar. Jika kalian dapat menangkap Ratu Putri Duyung, kalian tidak perlu khawatir tentang mengamankan kejayaan dan kekayaan bahkan untuk generasi kalian berikutnya, kata bartender kura-kura itu dengan misterius. Mata Zuan langsung melebar. Apa? Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Lagi pula, di masa lalu, Sang Liu Yu dan Qi Wen pernah membicarakan tentang hubungan yang hebat antara Raja Naga dan Ratu Putri Duyung. Mengapa dia tidak hanya menghilang, dia bahkan masuk dalam daftar orang yang dicari. Haha, ketika mereka pertama kali mendengar informasi ini, orang lain selalu memiliki reaksi yang sama persis seperti kamu. Bartender kura-kura itu cukup bangga pada dirinya sendiri ketika dia melihat reaksinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia memerintahkan penangkapannya? Zuan bertanya dengan cepat. Itu sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ada yang mengatakan bahwa Raja Naga hanya ingin menemukan Ratu Putri Duyung lebih cepat, dan karenanya menggunakan metode ekstrim seperti itu. Bartender kura-kura itu menggelengkan kepalanya saat berbicara. Tetap saja, penjelasan itu tidak terlalu meyakinkan. Itu sebenarnya rumor lain yang tampaknya lebih dapat dipercaya. Gosip apa? Tanya Zuan sambil mengambil gelas. Dia perlu mencerna informasi yang mengejutkan ini. Apakah urusan yang melibatkan Raja Naga dan istrinya ini akan menghalangi pencarianku terhadap obat abadi Raja Naga? Lagi pula, dalam perlombaan laut, aku hanya dekat dengan Sang Liu Yu, dan Ratu Putri Duyung adalah kakak perempuannya. Apakah dia akan terlibat juga? Bartender kura-kura itu menatap sekelilingnya dengan waspada, lalu bergerak mendekati Zuan sebelum berkata pelan, "Kudengar Ratu Putri Duyung bersama pria lain di belakang Raja Naga."
Kemudian, Raja Naga kembali lebih awal untuk mengurus sesuatu dan memergoki mereka. Ratu Putri Duyung dan si pezina itu pun kabur bersama. Zuan terdiam. Tepat saat itu, tubuh seorang wanita parubaya sedikit gemetar, seolah-olah dia mendengar apa yang dikatakan bartender. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dia sebenarnya sudah memperhatikannya ketika dia melihat sekeliling begitu dia masuk. Namun, bukan hanya dia, banyak tamu lain tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dari waktu ke waktu. Dengan jepit rambut berduri dan rok kainnya, dia jelas berpakaian seperti wanita petani, namun sosoknya anggun dan indah. Sayang sekali wajahnya kuning pucat dan wajahnya jelek. Dari suku mana dia berasal? Semua tamu restoran adalah orang-orang yang sering bepergian. Mereka mengamati leher dan pergelangan tangannya dengan saksama dan melihat bahwa warnanya sama-sama kuning pucat, dan bahkan tampak bengkak karena jerawat. Pemandangan yang sangat tidak mengenakan. Sayang sekali, dia memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Semua novel uji coba di novel.com. Banyak orang mendesah. Zuan menarik kembali pandangannya dan menatap bartender kura-kura itu dengan pandangan jengkel, katanya, itu sama sekali tidak mungkin benar. Dia mencibir informasi itu. Meskipun dia tidak pernah berinteraksi langsung dengannya, hanya melalui proyeksi langit di masa lalu, dia telah melihat bahwa Ratu Putri Duyung adalah wanita yang lembut dan berbudi luhur. Selain itu, dia dan Raja Naga tampak sangat saling mencintai. Bagaimana mungkin omong kosong semacam ini bisa terjadi? Dulu, Ratu Putri Duyung adalah kecantikan nomor satu di ras lautan kita, selain itu, dia selalu memiliki kepribadian yang lembut. Sebaliknya, temperamen Raja Naga tidak pernah terlalu baik. Jika bukan karena nasihat Ratu Putri Duyung yang sering diberikan, siapa yang tahu berapa banyak penjahat yang akan dieksekusi. Bartender kura-kura itu memiliki ekspresi yang mengingatkan saat dia berkata, sekarang setelah kita membahas topik ini, dia bahkan menyelamatkanku di masa lalu. Baru saat itulah aku dikirim ke sini dan nyawaku diselamatkan. Ketika melihat ekspresi hormat di wajah kura-kura itu tidak dibuat-buat, Zuan bertanya dengan tidak sabar, kalau begitu, mengapa kamu membicarakannya di belakangnya seperti ini? Begitu banyak orang yang telah menerima anugerahnya, jadi wajar saja jika kami yakin bahwa Ratu tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, itu tetap merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Jika tidak, mengapa Raja Naga tiba-tiba memberikan perintah penangkapannya kepada seluruh dunia? Jawab bartender kura-kura itu dengan ekspresi getir. Zuan perlahan-lahan meminum anggur di gelasnya. Tidak heran begitu banyak gosip beredar. Tidak ada kemungkinan lain. Lagi pula, baru-baru ini aku menerima berita yang akhirnya bisa menjelaskan perselingkuhan ini, kata si bartender kura-kura dengan penuh kebencian. Karena masalahnya bukan pada ratu yang lembut dan baik hati, pasti karena pria yang berzina itu. Zuan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, pria mana yang mungkin bisa menandingi Raja Naga, dan yang lebih penting, membuat wanita seperti Ratu Putri Duyung juga paling bersedia. Sambil berbicara, dia meneguk sisa setengah alkoholnya. Meskipun anggurnya keras, rasa pedas dan panasnya membuatnya sedikit bernostalgia dengan masa lalu. Pikirannya benar-benar agak terlalu tegang akhir-akhir ini. Dia perlu menggunakan kesempatan itu untuk sedikit bersantai. Jika itu orang biasa, tentu saja itu mustahil. Namun jika itu adalah penguasa ras Vien dan manusia, apapun mungkin terjadi, kata bartender kura-kura itu dengan ekspresi serius. Aduh, Zuan langsung memuntahkan alkohol di mulutnya ke tanah. Dia tidak mau repot-repot menyeka pakaiannya yang basah kuyup dan menatap bartender dengan kaget, lalu berseru, siapa yang kau katakan pria pezina itu? Tentu saja, wali dari ras iblis dan manusia, Zuan. Bartender kura-kura itu menatapnya seolah-olah dia adalah orang desa. Orang ini benar-benar tidak punya pengetahuan sama sekali. Apakah dia bahkan tidak mengenal Zuan? Biar ku beritahu, sejak mendiang Kaisar Iblis dan Zhao Han dari ras manusia tewas satu demi satu, sudah ada rumor bahwa Zuan adalah yang terkuat di dunia. Tentu saja, aku merasa dia mungkin tidak bisa menang melawan Raja Naga ras samudra kita. Tapi ras samudra kita selalu bersikap rendah hati, jadi kita tidak akan berdebat dengan orang luar tentang semua itu. Bartender kura-kura itu bertindak seperti orang berpengalaman yang memberi pelajaran kepada seorang pemula.
Zuan itu tidak hanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dia juga muda dan bahkan sangat tampan. Ku dengar dia menjalani kehidupan yang riang dan romantis. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia tidur, dia selalu membawa banyak wanita cantik yang luar biasa bersamanya. Zuan terdiam. Tatapan macam apa itu? Bartender kura-kura itu merasakan tatapan di matanya dan mulai panik. Aku benar-benar tidak bercanda. Saat kultivasimu mencapai level itu, banyak wanita cantik akan berinisiatif untuk melompat ke pelukanmu. Selain itu, Zuan itu tampan dan percaya diri, jadi dia bahkan tidak peduli dengan gadis cantik biasa. Sementara itu, orang sepertimu mungkin belum pernah mengalami kegembiraan seperti itu. Zuan terkekeh malu. Lagi pula, Anda tidak bisa memukul wajah yang sedang tersenyum. Jika kura-kura ini terus memuji saya tidak akan bisa bertindak gegabah. Kudengar saat dia berada di pihak manusia, dia berhasil mendapatkan wanita cantik nomor 1 di sana, dan kemudian bahkan dengan paksa menangkap seorang wanita yang sudah menikah. Kemudian, dia merasa seolah-olah suaminya menghalangi dan bahkan membunuhnya. Siapa yang bilang begitu? Seru Zuan sambil mengerutkan kening. Apakah dia berbicara tentang Zheng Dan? Itu karena Sang Qin sedang mencari kematian. Apa hubungannya itu denganku? Aku adalah korban dari awal sampai akhir, oke. Bartender kura-kura itu tidak ingin menanggapi reaksinya. Dia semakin bersemangat saat berbicara. Ketika dia mencapai ibu kota umat manusia, dia bahkan menaklukkan putri mahkota, permaisuri, janda permaisuri, putri. Selama mereka cantik, siapa yang belum pernah dia dapatkan? Apalagi putri-putri bangsawan yang terhormat itu. Zuan terkejut. Mungkinkah semua perselingkuhan itu sudah terungkap? Meski begitu, dia bereaksi cepat. Itu mungkin tidak lebih dari sekadar gosip para prajurit yang sedang bersantai. Selain itu, Ras Vien selalu menjadi bagian dari kubu musuh dan hanya akan menambah bahan bakar ke api agar cerita menjadi lebih menarik. Itulah sebabnya semuanya berakhir seperti ini. Begitu dia tiba di wilayah Ras Vien, dia bahkan lebih luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan kecantikan nomor 1, Ratu Medusa, dia bahkan mencuri properti eksklusif Raja Ras Tiger, penguasa negara Bluefield yang berjiwa rubah. Ada desas-desus bahwa setelah mendiang Kaisar Vien meninggal, permaisuri kedua yang sudah menjanda juga akhirnya ditiduri olehnya. Bartender kura-kura itu memiliki senyum lebar di wajahnya, dan suaranya tidak bisa tidak menjadi sedikit lebih keras. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sangat cemburu hingga hampir menangis. Zuan terdiam. Tampaknya, karena ras samudra berada di bawah ras Vien, mereka memiliki kecerdasan yang jauh lebih baik. Tamu lain di dekatnya tiba-tiba melemparkan mangkuk anggur di tangannya. Bajingan itu adalah Raja Gigolo yang berjalan. Kali ini, dia benar-benar memanjat semua balapan Ocean kita. Yang lain segera angkat bicara setuju. Benar sekali. Ratu Putri Duyung sangat cantik dan lembut, namun dia malah dinodai oleh Raja Gigolo ini. Apakah kalian semua menyadari sesuatu? Para wanita di samping pria itu semuanya cantik luar biasa. Selain kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dan dia sedikit lebih tampan dari biasanya, bagaimana dia bisa memikat begitu banyak wanita cantik? Benar sekali, aku pernah mengunjungi kota Bright Moon milik umat manusia sebelumnya, tempat Raja Gigolo itu bangkit di dunia. Ada desas-desus dari akademi di sana bahwa dia bergelantungan seperti keledai. Menurutmu, mengapa dia bisa memikat begitu banyak wanita cantik yang luar biasa? Ketika dia melihat poin amarah meningkat di sekelilingnya, dengan cepat melampaui angka 100.000, Zuan benar-benar tertawa dan menangis. Dia sekarang agak senang karena dia mengenakan topeng untuk menghindari masalah. Kalau tidak, bukankah yang lain akan langsung menyerangnya jika mereka mengenalinya? Tepat saat itu, seorang pria bertampang garang mendengus. Seperti keledai. Apa istimewanya itu? Itu seperti tusuk gigi jika dibandingkan. Hah, jadi bagaimana jika wujud aslimu bisa dibandingkan dengan keledai? Bagaimana setelah kau berubah menjadi wujud manusia? Apakah kau masih bisa dibandingkan dengannya? Manakah dari wanita cantik luar biasa itu yang tidak berwujud manusia? Tidak mungkin mereka bisa melakukannya dengan wujud aslimu, kata orang lain dengan kesal. Wajah lelaki bertampang garang itu langsung memerah. Ia mengambil mangkuk anggurnya dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Tamu lain berkata sambil mendesah,
ketika saya memikirkan Raja Gigolo itu menggunakan benda seukuran keledainya untuk membajak Ratu Putri Duyung kita yang cantik dan lembut, hati saya tiba-tiba terasa sedikit sakit. Wah! Sebuah kendi anggur jatuh ke tanah. Suara itu langsung membuat seluruh kedai menjadi sunyi. Ketika mereka mengikuti sumber suara itu, mereka melihat kendi itu jatuh dari meja wanita setengah baya yang jelek dengan tubuh yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya terkepal erat, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Pria yang berdiri di sudut itu berjalan mendekat dan berkata, "Sialan, sekarang setelah kalian semua bicara seperti ini, tiba-tiba aku jadi ereksi. Kak, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami untuk bersenang-senang?" Suara tawa identik dengan udara. "Hai Daniu, kamu benar-benar tidak pilih-pilih saat lapar. Kamu bahkan menginginkan sesuatu seperti ini." "Benar," wajahnya penuh jerawat. "Apa kamu tidak merasa malu?" Yang bernama Haidaniu mencibir, membalas, "Apa yang kalian semua tahu? Jika kalian mematikan lampu dan menutupi wajah, wanita mana yang tidak sama?" Semua orang mulai mengangguk. Mereka mulai menyesal tidak memikirkan hal itu lebih awal. Meskipun wanita setengah baya itu jelek, bentuk tubuhnya sangat bagus. "Kak, kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Kakak ini benar-benar kuat, tahu." Pria bertatapan tangguh itu bersendawa dan mendekat ke arahnya. Zuan memperhatikan kejadian itu dengan penuh minat, karena ia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat pada wanita paruh baya ini. Pria yang tampak tangguh kemungkinan besar sedang dalam masalah. 1. Deklarasinya, ini adalah teritip. Kelihatannya ini adalah makanan lezat di beberapa tempat.